Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali kita bertemu untuk membahas berbagai hal seputar dunia akademik. Dan kita akan membahas kembali tentang ID peneliti yang seharusnya dimiliki oleh para peneliti. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas tentang ORCID. Apa itu ORCID? Bagaimana proses pembuatannya dan apa manfaatnya bagi para peneliti akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasakan manfaatnya. ORCID merupakan singkatan dari Open Researcher and Contributor ID. Nah, fungsi ORCID sendiri merupakan ibarat tanda pengenal ID atau NIK dalam KTP yang merupakan pengenal bagi para peneliti di berbagai dunia. Biasanya ketika kita akan mengirim jurnal, akan ditanya atau diminta mencantumkan ORCID yang kita miliki sebagai identitas pengenal, dan di beberapa jurnal ORCID ini ditampilkan di profil penulis jurnal. Nah, ini pentingnya untuk memiliki ORCID karena ORCID ini mewadahi, menjembatani untuk para peneliti melakukan penelitian, mendapatkan beasiswa atau pendanaan riset, melakukan konektivitas dengan para peneliti di berbagai dunia, karena ORCID ini merupakan ID atau tanda pengenal yang harus dimiliki oleh para peneliti dan berkonektivitas, bahkan terintegrasi dengan beberapa data lainnya. Ketika tadi kami mempublikasikan jurnal, diminta untuk mencantumkan ORCID-nya. Jadi ORCID yang familiar dengan warna hijau ini penting bagi para peneliti untuk mendukung proses penelitiannya. Dan kita harus punya ORCID ini. Contoh dari perlunya kita memiliki ORCID ID adalah ketika misalkan kita mau mengisi formulir untuk mendaftar akun di OJS Jurnal. Nanti di beberapa poin itu kita diminta untuk mencantumkan ORCID ID yang telah kita miliki. Bahkan ada beberapa yang mewajibkan seseorang penulis yang akan mengirimkan tulisannya ke sebuah jurnal untuk mencantumkan ORCID ID-nya. Jika belum, maka dia tidak bisa mendaftar dan disarankan untuk membuat akun terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti tulisannya akan terintegrasi dengan akun ORCID ID yang dia miliki. Itu pentingnya memiliki akun ORCID ID. Jadi itu salah satu bukti bahwa ORCID ID penting dimiliki oleh kita. Bagi yang belum, silahkan untuk segera membuat akun ORCID ID. Untuk membuat akun ORCID ID, nanti teman-teman tinggal membuka websitenya saja. Nanti setelah buka website, ada dua cara sebetulnya. Ada di menu register yang di atas, di dekat menu bahasa. Situ ada menu register. Ada juga menu register yang di bawah. Ada 3 tahapan di situ. Disebutkan bahwa tahapan yang pertama adalah register. Nanti klik register now. Nanti teman-teman akan masuk ke beranda pendaftaran. Begitupun kalau mengklik menu register yang di samping menu bahasa di bagian paling atas sebelah kanan, itu pun sama, akan masuk ke menu register. Jadi sama-sama register dan sama-sama nanti ketemu di satu formulir yang sama. Cuma caranya ada yang buka di bagian atas, ada yang buka di bagian bawah. Sama sebetulnya. Intinya sama-sama akan melakukan pendaftaran. Saat teman-teman memilih menu registrasi maupun menu untuk masuk akun, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau memang sudah punya akun, tinggal masuk saja ke akunnya dengan menggunakan email yang terdaftar atau akun ORCID ID-nya. Bukan website ya, bukan www.orcid, bukan, tapi langsung angkanya saja, 00 berapa. Itu cara masuk ke akun yang sudah dimiliki. Kemudian kalau belum, tinggal klik menu register. Atau mau membuat akun dengan menggunakan akun institusi yang sudah terdaftar, tapi itu memang harus menggunakan orang atau lewat institusinya. Jadi orang yang di dalam institusi yang akan mendaftarkannya. Atau bisa daftar atau masuk melalui akun Gmail juga bisa. Atau mau lewat Facebook juga bisa agar terintegrasi juga bisa. Jadi ada beberapa cara untuk masuk atau mendaftar akun ORCID ID. Bisa lewat langsung klik menu register atau dihubungkan langsung dengan menu institusi. Siapa tahu institusi kita sudah punya akun ORCID ID, sudah terdaftar. Atau mau lewat Gmail juga bisa, biar terhubung dengan Gmail kita. Atau terhubung dengan Facebook kita juga bisa. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Intinya sama-sama mendaftar akun ORCID ID.
Saat mengklik menu Register Now, maka kita akan disuguhi tampilan menu registrasi seperti ini. Jadi ada 3 tahapan, 3 langkah untuk membuat akun Orchid ID. Pertama, kita akan diminta untuk mengisi personal data. Nanti berikutnya kita akan diminta pengisian tentang security, keamanan, dan notifikasi. Yang ketiga baru tentang kebijakan akun kita. Nah, di pertama ini personal data kita diminta untuk mengisi data-data kita. Mulai dari permintaan kata pertama nama kita, kata kedua dan kata ketiga atau nama keluarga, email utama yang akan terhubung dimiliki untuk berkonektivitas, kemudian konfirmasi email, kemudian ada email lain tidak yang akan terhubung dengan akun kita, itu pertama yang perlu diisi. Contoh ini pengisiannya, contoh untuk first name, nama saya Eci Sukmi, maka first name-nya Eci, last name-nya Sukmi. Kalau ada kata ketiganya Sukmi Wijaya misalkan. Nah, itu berarti Eci untuk first name, last name itu Eci Wijaya. Tapi yang last name itu opsional, bisa diisi bisa tidak. Jadi menu-menu yang opsional itu tidak wajib diisi. Jadi yang perlu diisi itu yang bagian-bagian utamanya saja. First name, terus kemudian primary email, konfirmasi, klikkan sama persis emailnya. Kemudian baru kalau ada email lain tambahkan bisa. Tapi kalau tidak ada tinggal menu selanjutnya atau next. Nah, setelah next tadi kita sudah isi nama pertama kita Eci Sukmi. Nah, nanti kita akan muncul menu ini. Ini menunjukkan bahwa Orchid merekam siapa saja yang namanya hampir mirip dengan kita atau mungkin bisa jadi kita sudah membuat akun tapi lupa. Makanya nanti Orchid menghadirkan beberapa nama untuk pengingat kembali bagi para peneliti yang sedang membuat akun Orchid ID. Apakah akun-akun yang tersedia yang ditampilkan itu merupakan akunnya? Mungkin bisa jadi peneliti lupa password, lupa email, padahal dia sudah pernah buat tapi lupa. Atau memang belum pernah buat sama sekali, yang sedang dibuat ini adalah yang baru. Maka kalau memang lupa, maka nanti pilih menu yang saya telah punya akun dan akan kembali menu masuk kembali. Jadi tidak perlu proses pembuatan akunnya. Tidak perlu dilanjutkan. Tinggal, oh ternyata dari sekian nama itu ada nama saya ini saya pernah buat, tapi lupa mungkin passwordnya. Tinggal pilih menu masuk lagi, nanti tinggal perbaiki atau reset passwordnya. Tapi kalau memang dicek dari sekian nama yang hadir itu tidak ada nama kita tidak pernah membuat akun, maka pilih lanjutkan tahapannya dengan melanjutkan tahap registrasi. Jadi begitu. Jadi setelah kita tadi membuat isi nama, terus juga isi email, maka akan muncul daftar nama-nama yang mungkin bisa jadi ada nama kita atau akun kita di situ. Kalau memang lupa, kita sudah pernah buat, nanti disarankan, oh pilih aja tuh dari sekian itu mana yang memang betul-betul akun kita. Kalau pernah buat dan lupa, maka cari, oh ada, ternyata saya lupa. Tinggal pilih yang go back to sign in. Kembali ke menu masuk kembali. Jadi tidak perlu lanjutkan tahapan daftarannya, pembuatan akunnya. Tinggal kita reset password saja. Tapi kalau memang belum pernah buat sama sekali, ya daftar nama akun itu kita abaikan saja. Kita pilih menu lanjutkan. Continue with registrasi. Continue. Lanjutkan proses registrasinya. Itu ya. Jadi itu tahapan berikutnya. Setelah tadi kita pastikan bahwa kita tidak pernah membuat akun Orchid ID sebelumnya, maka kita lanjut ke langkah atau tahapan yang kedua, yaitu tentang pengaturan security dan notifikasi. Nah, pada yang pertama ini kita diminta untuk mengisi password. Passwordnya itu bagaimana? Itu terdiri dari 8 karakter atau lebih, di antaranya menggunakan simbol, kemudian juga menggunakan nomor. Nanti ada keterangannya, kalau memang sudah centang hijau semua, berarti sudah terpenuhi. Tapi kalau belum tercentang hijau di masing-masing permintaan itu, maka berarti belum bisa untuk melakukan pendaftaran. Contoh diminta 8 karakter. Misalkan Jakarta. Jakarta 7. Berarti belum cukup. Otomatis 8 karakternya tidak akan centang hijau, apalagi satu simbol dan satu nomornya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan @Jakarta, berarti 8-nya @Jakarta, 8-nya centang hijau, simbolnya centang hijau. Nah,
tinggal yang satu nomornya. Berarti misalkan @1 Jakarta, 8-nya centang hijau, simbolnya centang hijau, nomornya centang hijau. Itu kalau sudah centang hijau berarti sudah terpenuhi permintaan eh, passwordnya sesuai dengan yang ada. Kemudian terkait notifikasi, ini kita bisa centang. Bisa kita pilih kalau mau centang, centang, kalau tidak ya tidak. Ini terkait dengan pemberitahuan kalau ada informasi terbaru, kebijakan, dan lain sebagainya, akan dikirimkan ke email kita. Kalau dicentang, nanti akan ke menu selanjutnya. Jadi itu tahapan yang kedua. Langkah terakhir dari proses pembuatan akun Orchid ID adalah tentang pengaturan privasi, privasi akun kita, dan kepatuhan kita terhadap kebijakan dari Orchid ID. Nah, di sini pertama terkait dengan kebijakan privasi akun, kita pilih ada 3 yang bisa dipilih. Ada terbuka, everyone, atau untuk organisasi terpercaya saja, atau hanya kita saja yang bisa mengaksesnya. Kalau saya sarankan kita pilih yang everyone. Kenapa? Karena Orchid ID ini kan tanda pengenal kita. Kita mau diketahui oleh orang, bisa berelasi, berkoneksi dengan orang lain, siapa tahu bisa riset bersama, mendapatkan pendanaan riset bersama, sehingga akun kita ya perlu bisa diakses oleh semua orang, bisa dibaca oleh semua orang, profil kita, kegiatan kita, publikasi kita, maka pilih yang everyone. Otomatis akun kita akan bersifat publik, bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau hanya organisasi terpercaya saja, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi kita. Apalagi kalau diaturnya hanya only me, hanya kita yang tahu akun kita. Gimana mau berkoneksi dengan orang lain kalau akun kita diprivasi seperti itu. Kemudian terkait dengan kebijakan, nah ini centang dua-duanya. Pertama kita memahami bahwa kita paham tentang kebijakan penggunaan akun, kemudian juga terkait dengan proses data di Orchid ID seperti apa. Kita centang dua-duanya, kemudian baru centang I'm not a robot, kemudian klik register, maka akun kita sudah jadi dan 3 tahapan itu telah kita lewati. Nah, berikut ini kita contohkan tampilan Orchid ID. Lantas, di mana Orchid ID itu? Nah, Orchid ID nanti biasanya ada di samping akun kita. Ini mulai dari 00 sampai 38 itu Orchid ID kita. Itu nick kita lah. Itu tanda pengenal kita. Nah, nanti websitenya seperti ini. Nanti ada di URL-nya seperti ini. Jadi, mulai dari 00 sampai 38 itu, contoh ini Orchid ID saya. Tanda pengenal saya ini. Nanti terkait dengan pengaturan akun, kalau mungkin tadi kan kita sudah registrasi, kemudian ini belum lengkap semua kan, pasti belum ada semua. Maka di pengaturan nama itu bisa kita klik lagi. Jadi namanya mau kita cek lagi sudah sesuai atau tidak. Nah ini cek Egi Sukma dan lain sebagainya. Oh ternyata saya punya nama lain. Ada Egi Sukma Bayhaki pakai Q namanya di jurnal-jurnal. Maka kita bisa tambahkan. Siapa yang bisa lihat nama saya ini? Kita bisa atur juga. Everyone. Atau orang-orang terpercaya saja atau hanya saya saja. Itu bisa kita atur lagi pengaturan-pengaturan seperti ini. Jadi kita cek lagi nama akun kita, kemudian biografi. Mau menjelaskan tentang siapa kita. Misalkan kita ini dosen mata kuliah apa, atau pengelola apa, atau kaprodi, atau dekan, atau peneliti di mana. Nah, itu kan profil tentang kita. Itu bisa kita masukkan di biografi. Dan nanti pengaturannya, siapa yang bisa melihat tentang biografi kita itu kita atur juga. Setiap orang bisa lihat, atau hanya kita saja yang bisa melihat, tinggal kita atur saja. Begitu juga tentang aktivitas. Jadi kalau lihat aktivitas, itu ada 6 aktivitas yang seharusnya kita isi. Tapi tidak wajib ya. Nanti ada bagian terakhir terkait dengan pekerjaan atau publikasi. Itu nanti menyesuaikan. Kalau kita memang sudah punya publikasi dan sudah punya Orchid ID, otomatis beberapa publikasi biasanya akan terhubung dengan akun kita. Tapi kalau memang belum, nanti kita tambahkan secara manual. Nah, terkait dengan pendidikan nanti atau pekerjaan, sekarang itu bisa kita tambahkan. Kalau memang belum ada terkait dengan pekerjaan, misalkan ada menu add, nah nanti tambahkan kita bekerja di mana atau berafiliasi dengan organisasi apa, negara, kota, lokasi, departemennya, mulainya kapan, berakhir kapan. Kemudian kalau ada memang
website yang menjelaskan tentang profil kita yang terkait dengan lembaga atau organisasi kita, bisa kita masukkan di sini. Ini terkait detail-detail formulirnya ya, untuk bagian-bagiannya. Dan catat bahwa setiap bagian yang bertanda bintang merah itu wajib diisi. Contoh ini nama organisasi centang bintang merah, kau wajib diisi. Tetapi terkait dengan kota, negara misalkan tidak dicentang merah atau tidak berbintang merah, maka tidak perlu atau tidak wajib diisi. Begitupun departemen. Ini kan tidak ada bintangnya nih, berarti tidak wajib diisi. Kalau yang perlu berarti cukup diisi organisasinya saja dan misalkan negara atau kotanya. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan dan kualifikasi kita. Kita lulusan mana, kualifikasi kita di bidang apa, itu perlu kita masukkan biar orang lebih tahu tentang kita, profil kita. Maka kita klik menu add, ada dua. Untuk pendidikan dan kualifikasi ini kita mau tambahkan sekedar pendidikannya saja atau kualifikasikan bisa jadi beda. Ada pendidikan jenjangnya jelas ya, dari SD sampai pendidikan S3 misalkan. Tapi kalau kualifikasi bisa jadi ada kita ikut kursus, ikut pelatihan, itu kan kualifikasinya nanti beda lagi. Makanya yang mau kita tambahkan di education dan qualification ini apa? Mau kita tambahkan tentang pendidikan kita atau kualifikasi kita? Kalau menambahkan tentang pendidikan, klik yang tambahkan pendidikan, nanti juga sama, masukkan nama organisasi, nama sekolahnya, di mana, kemudian terakhir gelarnya apa, mulai misalkan mulai kuliah kapan, berakhir kapan, informasi ini bisa dilihat oleh siapa, mau diatur, everyone, atau hanya kita saja yang bisa lihat, atau orang terpercaya bisa kita atur. Itu tentang pendidikan. Tentang kualifikasi, kita tambahkan kualifikasi. Nah, jelas permintaan kualifikasinya apa, tingkatannya, misalkan mumpuni di bidang bahasa, itu kan jelas. Itu diatur, itu kualifikasi. Berikutnya kalau kita punya diminta untuk menjadi editor atau apa atau dosen tenaga pengajar di mana itu bisa kita tambahkan. Di mana kita diminta posisinya sebagai apa dosen tamu, sebagai pembicara atau peneliti tamu itu bisa kita tambahkan di sini. Kalau kita anggota organisasi tertentu, organisasi asosiasi apa, nah itu kita bisa tambahkan, sesuaikan namanya, nama organisasi, bidangnya, kapan, sebagai apa, anggota, ketua, dan lain sebagainya. Nah terakhir, itu sebelum menuju publikasi itu ada keuangan atau pendanaan beasiswa biasanya. Ini funding itu kalau memang ada, itu bisa kita tambahkan dengan dua cara. Pertama dengan kita masukkan link, bisa jadi kan kalau ada pengumuman penghargaan tentang program pendanaan penelitian, ada websitenya, ada pengumumannya, ada nominasinya, dan di situ ada nama kita, maka cukup masukkan URL websitenya, website pengumumannya di penambahan link. Tapi kalau bentuknya adalah misalkan PDF, tidak tersedia secara online, tambahkan secara manual. Maka tambahkan itu tipe fundingnya apa, penghargaan, atau lain sebagainya, itu kita sesuaikan. Siapa pemberi pendanaannya, kapan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita miliki datanya. Kalau ada tentang informasi bahwa kita mendapatkan dana riset dari kementerian apa, sekian puluh juta, penelitiannya bersama dosen luar negeri. Nah, bisa kita masukkan di bagian funding ini. Kemudian, nah ini yang paling akhir tentang pekerjaan atau publikasi sebetulnya. Itu bisa kita tambahkan publikasi kita dengan beberapa cara sebetulnya. Itu pertama dengan search link. Kita punya link publikasi dan biasanya kan setiap publikasi online itu terhubung dengan beberapa indeks, pengindeks internasional. Database-database itu bisa jadi DOAJ dan lain sebagainya. Itu bisa ditambahkan. Nah, ini bisa kalau hanya link ya. Nanti tipenya apa? Artikel, buku, atau penelitian tesis, skripsi misalkan. Kemudian wilayah kita di mana pencariannya, Asia, negara Eropa, dan lain sebagainya. Ini kalau tersedia dalam bentuk link ya, mau kita tambahkan dalam bentuk link. Kalau mau kita tambahkan dalam bentuk jurnal, jurnal biasanya punya doi. Sekarang beberapa publikasi punya
tanda pengenal doi yang terhubung dengan Crossref itu, maka kita masukkan doi-nya di sini. Baru setelah itu kita cari doi-nya. Kalau memang doi-nya sudah aktif, maka otomatis artikel kita atau publikasi kita bisa terlacak atau terdata. Kemudian juga PubMed ID, biasanya kalau jurnal juga ada ini. Itu bisa kita tambahkan. Kalau artikel kita ternyata sudah terdata di PubMed. Atau kita tambahkan bibtex. Nah, bibtex itu biasanya kita mau integrasi antara penyimpanan data. Misalkan di Mendeley, di Zotero, itu kan formatnya ada bibtex tuh. Penulisan referensinya, penyimpanan datanya, formatnya, citasinya itu format bibtex. Nah, maka bisa kita impor langsung datanya ke profil kita. Atau ya terakhir, tambahkan manual. Tipe tipe pekerjaannya apa? Apakah buku, book chapter, book review, entry kamus, tesis, disertasi, buku editan, ensiklopedia, jurnal. Banyak sekali menu-menu yang bisa kita pilih sesuai dengan publikasi kita. Kita publikasi apa? Oh, saya publikasi misalkan abstrak konferensi, tapi hanya abstraknya saja. Di sini pilih menu konferensi abstrak. Full paper, berarti yang conference paper. Oh, hanya poster saja, conference poster. Disesuaikan menunya dengan apa yang kita miliki, apa yang kita publikasikan. Oh, saya misalkan publikasi tesis, disertasi, atau skripsi. Pilih yang dissertation atau tesis misalkan. Disesuaikan saja dengan bidang-bidangnya. Kalau yang manual ya, nah itu judul apa judulnya, kalau ada subtitlenya juga ada. Nah, ini karena jurnal, judul jurnal atau nama jurnalnya apa, terbitkan tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, link URL-nya, baru citasinya tipe apa misalkan. Itu kita bisa isi manual. Kalau mau diisi manual. Tapi kalau kita ternyata sudah punya akun Orchid ID, biasanya setiap kita menerbitkan jurnal, itu nanti publikasi kita akan otomatis terhubung. Nah, contohnya di sini otomatis akan terhubung dengan akun kita, akun Orchid ID kita. Ini sini contohnya. Berikutnya di sebelah kiri di bawah tanda pengenal kita, di bawah Orchid ID kita itu ada email kita. Ini bisa diatur, orang bisa lihat atau hanya kita yang bisa melihat misalkan. Tapi kalau di profil kita pasti muncul. Kalau di profil orang lain saat membuka akun kita belum tentu bisa dilihat. Kalau kita punya website, media sosial, dan lain sebagainya bisa ditambahkan di menu website dan sosial link ini. Kemudian other ID, kalau kita punya ID yang lain, misalkan researcher ID di Clarivate atau Publon dulu itu, bisa kita masukkan di sini juga. Kalau punya, kalau tidak ada ya tidak perlu kita masukkan. Berikutnya keyword. Nah, kita ini terafiliasi dengan bidang apa saja keilmuannya, biar orang mudah mencari kita sesuai dengan bidang atau kata kunci tertentu. Oh, saya misalkan di bidang Islamic Studies, tinggal tambahkan keywordnya Islamic Studies. Atau misalkan filsafat, atau misalkan hukum keluarga, kita tambahkan saja. Biar nanti pas orang cari, oh tentang Islamic Studies, muncul juga nama kita, profil kita juga muncul. Itu ya, terkait tentang Orchid ID yang sangat penting dimiliki oleh para peneliti untuk mendukung proses pengenalan, berrelasi, berinteraksi, dan bisa jadi menjadi wadah untuk pendanaan riset penelitian berikutnya. Demikianlah pembahasan kita tentang Orchid ID pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang belum memiliki akun Orchid ID, yuk segera buat. Dan terus semangat untuk mempublikasikan karya-karya kita di dunia akademik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Jika ada kekurangan atau ada kritikan, jangan lupa komentar saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.